Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu topik mengenai melamin formaldehid. Next. Sebelumnya, anggota kelompok kami itu berisi 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Almiski, kemudian ada Dimas Zidan, kemudian ada Zahru, dan terakhir ada Agna Triherawati. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Zidan Farezi. Untuk Saudara Dimas Zidan Farezi, dipersilahkan. Baik, atas waktunya Saudara Almiski. Jadi saya akan menjelaskan apa sih itu melamin. Jadi melamin itu merupakan resin dengan cincin melamin yang diakhiri dengan beberapa gugus hidroksil yang berasal dari formaldehid. Di mana bahan plastik termoset ini terbuat dari melamin dan formaldehida. Dalam bentuk butilasinya, melamin ini dilarutkan dalam N-butanol dan silena. Ini kemudian digunakan untuk menghubungkan silan dengan resin alkit, eksporsi, akrilik, dan juga polyester yang digunakan dalam pelapis permukaan. Ada banyak jenis dan bervariasi penyebutan yang sangat lambat hingga yang sangat cepat. Next. Nah, kemudian akan dijelaskan oleh Saudara Almiski. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan proses dari pembentukan melamin formaldehid sendiri. Nah, jadi pertama itu eh, formaldehid dan melamin itu digabung, tujuannya untuk melakukan blending di reaktor. Jadi di sini ada disebut 1:3. Nah, di sini tuh satu itu adalah melamin, sedangkan 3 itu adalah formaldehid. Jadi 1:3. Kemudian setelah di blending, eh, kemudian produk tersebut feed tersebut dipompa menuju ke reaktor yang kedua. Nah, di sini terjadi pembentukan di mana untuk fraksi yang lebih berat itu bakalan ke bawah, dan fraksi yang berat Ya, akan ya. yang ringan akan menuju ke atas. Kemudian dilanjut menuju ke condensation polymerization. Nah, pada kondensasi polimerisasi ini fungsinya itu atau merupakan sebuah proses penggabungan beberapa monomer menjadi polimer atau molekul yang lebih besar. Dalam polimerisasi ada yang namanya reaksi polimerisasi, yaitu reaksi pembentukan polimer dari monomernya. Sehingga pada setelah dari proses kondensasi polimerisasi ini didapatlah produk yang dinamakan melamin formaldehid, yang dimana konsentrasinya itu 50% solid dan 60%-nya itu mau leading komponen. Next. Nah, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zaru. Untuk Saudari Zaru dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu terdapat struktur melamin formaldehid. Karena sebelumnya telah kita ketahui untuk proses pembuatannya, dari proses tersebut terjadilah sebuah proses dari pembentukan struktur molekul dari melamin formaldehid. Sehingga melamin formaldehid ini terbentuk dari molekul melamin, dari zat melamin yang ditambahkan oleh formaldehid yang kemudian dalam prosesnya dipanaskan. Selanjutnya, dari proses tersebut menjadilah resin intermediate atau resin yang perlu dipolimerisasi terlebih dahulu sebelum menjadi produk akhir yaitu melamin. Nah, pada proses ini dilakukan pemanasan karena pada produk akhirnya akan menjadi termoset sehingga tidak dapat kembali menjadi molekul-molekul seperti awal pembentukannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Agna. Baik, saya akan menjelaskan. Jadi melamin formaldehyde itu aplikasinya di apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada bahan konstruksi. Jadi ini menggunakan unsur utama laminasi yang bertekanan tinggi. Yang kedua itu sebagai bahan furniture, di mana untuk menjenuhkan kertas dekoratif. Yang ketiga itu penangkapan karbon, itu dengan penambahan formaldehid, asam sinurat, dan juga deta. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari melamin ini yaitu tahan terhadap air, tahan noda, dan tahan terhadap pelarut.
Selanjutnya kekurangan dari melamin. Harganya lebih mahal, terus lebih rendah dalam stabilitas dimensi, kemudian ketahanannya terbatas terhadap asam dan basa pekat. Selanjutnya ada contoh dari aplikasi dari melamin yaitu digunakan sebagai bahan pembuatan piring, terus gelas, terus jepit rambut, garpu, dan mangkok. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.